di mana Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar rata-rata 12% untuk tahun depan. Lantas bagaimana dampak pengumuman keputusan tersebut terhadap saham emiten produsen rokok? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Kami telah menetapkan tadi kenaikan cukai rokok adalah 12% rata-rata. Namun didistribusikan antara yang kelompok yang menggunakan mesin lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan tangan. Dengan kenaikan ini kita berharap prevalensi anak usia 10-18 tahun merokok akan turun ke 8,83%, produksinya akan menurun 3% dan indeks kemahalannya akan naik ke 13,78%. Dan penerimaan negara sesuai dengan Undang-Undang APBN adalah mencapai 193,5 triliun. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers keputusan pemerintah terkait kenaikan cukai hasil tembakau yang akan mulai berlaku per Januari 2022 mendatang. Adapun kenaikan tarif tertinggi pada golongan sigaret putih mesin atau SPM di kisaran 12,4% sampai dengan 14,4%. Sri Mulyani mengatakan khusus untuk golongan sigaret kretek tangan kenaikan di rentang 3,5% hingga 4,5% ini merupakan kenaikan pertama setelah pemerintah pada tahun lalu memutuskan tidak menaikkan tarif untuk golongan ini dengan pertimbangan tekanan pandemi COVID-19. Tarif cukai baru tersebut ditetapkan antara lain untuk mengendalikan konsumsi rokok di dalam negeri, di mana dengan adanya kebijakan ini, produksi rokok ditargetkan akan berkurang hingga 10 miliar batang. Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebijakan kenaikan cukai akan membuat indeks kemahalan rokok akan naik 12,7% menjadi 13,78%. Dengan harapan prevalensi perokok dewasa maupun perokok anak akan turun pasca kebijakan ini diberlakukan. Sementara itu, kalangan analis menilai keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok hanya akan berdampak pada jangka pendek. Head of Research FIC Sekuritas Wisnu Pambudi dalam program Power Breakfast pagi ini menyatakan emiten rokok sudah melakukan langkah antisipasi dengan penyesuaian harga. Untuk punya impact ya yang akhirnya menekan harga sahamnya. Seperti hari ini ya kita lihat HMSP itu udah turun 2,9%, kemudian Gudang Garam 3,4%. Betul. Nah itu jadi kenaikan cukai rokok itu short term memang menekan harga saham gitu ya. Cuman kita tahu bahwa untuk long termnya sebenarnya emiten-emiten ini sudah melakukan strategi penyesuaian harga. Senada dengan Wisnu, analis senior dan konsultan PT Infovesta Capital Advisor Praska Putrantio kepada IDX Channel mengatakan, kenaikan cukai rokok akan berdampak negatif pada emiten produsen rokok seperti Gudang Garam dan HM Sampurna, di mana kedua emiten tersebut pun sudah terdampak dari kinerja negatif sejak 2020 lalu. Namun menurut Praska, potensi penurunan harga saham lebih lanjut akan cenderung minim karena potensi tersebut sudah diantisipasi oleh investor. Berbagai sumber, IDX Channel.